Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube baru kita di Nobar Novia dan coba. Oke guys, langsung aja pada video kita kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya di Instagram aku. Untuk pertanyaan pertama, gimana bisa ngerasa yakin kalau udah ini insya Allah Tiljana? Gimana mas? Aku dulu nih. Iyalah. Jadi yang pertama kita itu kan yang namanya punya kriteria, ya kriteria perempuan idaman lah bahasanya. Nah di satu sisi kita juga punya kriteria agama, ya. Jadi misalnya kalian punya kriteria kepada seorang perempuan, kalau dari laki-laki ya, itu misalnya tinggi, kacamata, ya kan, belum nikah, jurusan dokter misalnya, ya kan, kedokteran, itu nggak apa-apa, ya silahkan, ya kan. Kalau dari aku sih kemarin ada bahasanya apa ya, kriteria mutlak, ya. Kemudian ada juga kriteria yang secara agama, ya. Kalian ini kan nikah itu kan sebagian dari agama, jadi ya kenapa nggak. Kemudian yang kedua kan juga ada kriteria agama, ya. Nah, apa salahnya sih kita mencantumkan visi dan misi kita dalam perspektif agama itu loh. Dan aku melihat ya, misalnya aku lemah dalam satu hal, ya kan, ada kelebihannya, ya itulah mungkin menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih. Tuh. Jadi jangan lupa ada aspek duniawi, ada aspek ukhrawi, akhirat gitu. Ya kalau aku sih kenapa bisa ngerasa yakin sama yang suami aku bilang, dan poin paling pentingnya itu karena kita sevisi. Visinya apa tuh? Apa visinya? Bisa ikut gak? Visinya itu kalau aku nulis di CV sih kemarin, menjadi cahaya bagi masyarakat. Iya. Maksudnya dalam artian kayak cahaya itu ya dalam artian agama ya. Kita bisa memberikan cahaya, bisa memberikan petunjuk kepada masyarakat sekitar. Itu ultimate goal lah bahasanya. Kemudian ada goal-goal penunjang daripada itu. Tuh. Ya intinya bermanfaat untuk semua orang. Ya, tuh. Oke. Apa perbedaan setelah menikah dan sebelum menikah dari kalian masing-masing ya? Kalau dari aku sebelum menikah mungkin banyak galaunya kali ya, karena ngerasa bahwa ya gue menghadapi masalah hidup itu sendirian, kayak berat banget gitu. Dan setelah menikah itu ya senang gitu, karena ada teman curhatnya, karena ada teman berbaginya, dimana kayak masalah apapun yang terjadi tuh ya dikomunikasikan oleh suami, dan dia pun juga kayak terbuka sama aku. Ya. Yang namanya laki-laki kebanyakan ya suka main game, nggak keurus, ya kan? Ya laki-laki pada umumnya lah, ya kan. Tapi semenjak pengen nikah ya mengazamkan diri untuk berubah. Gitu. Nah kemudian setelah menikah akhirnya belajar lebih dewasa, ya kan. Yang tadinya mungkin suka mainnya dikurangin, atau mainnya mungkin yang lebih berfaedah, ya kan. Nah, apa sih game yang ada berfaedahnya? Ya intinya kurangilah sifat kanak-kanakan. Ya kan? Istilahnya sebelum menikah itu masih kanak-kanak, setelah menikah lebih dewasa. Iya. Dan banyak nih yang bilang kalau sebelum menikah itu kurus, setelah menikah itu jadi gendut. Bener Iya, gak? bener. Jadi waktu sebelum nikah tuh kayak kalau makan sedikit itu nggak apa-apa, tapi tetap dicengin, kan? Takut nggak muat bajunya nanti, baju nikahnya. Gaunnya. Oh, kalau aku gitu. Terus kalau setelah menikah ya siap-siap aja, sering makan di rumah, gitu. Atau enggak makanannya nggak habis, siap-siap ngabisin gitu. Gitu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, cara kalian mengelola keuangan gimana guys? Oke, disclaimer aja. Jadi setiap pasangan itu, setiap orang, ya kan, setiap pernikahan itu startnya beda-beda. Ya, itu yang pertama, startnya beda-beda. Ada yang mungkin pas-pasan, ada yang mungkin dibantu orang tua, ada yang mungkin udah kaya beneran gitu loh. Nah, di sini kita mau negasin bahwasannya kita semua beda startnya,
tidak ada formula khusus untuk mengelola keuangan ya. Jadi kalau di kita mengelola keuangan akhirnya tergantung kesepakatan masing-masing kayak gitu. Entah kalian nanti punya kesepakatan ke depan gimana, 100% kasih suami, 100% kasih istri, terserah gitu. Yang penting kalian bisa dengan itu, bisa hidup dan bisa enjoy, bisa aman lah gitu. Jadi kalau kita sendiri gimana? Kalau kita sendiri sih jadi dibagi persentase ya, langsung waktu itu udah pernah ngobrol kan, dibagi persentase berapa persen langsung dibagi-bagi setiap gajian gitu. Misalnya setiap gajian ada dana darurat, ada dana kehidupan sehari-hari, ada dana ini, dana itu, langsung dibagi mau nggak mau. Jadi kita juga harus belajar dewasa dalam mengelola keuangan. Dan juga yang paling penting adalah gaya hidup ya. Kadang-kadang orang pengen kelihatan kaya ya kan, atau suka jajan. Nah, suka jajan itu yang paling gimana ya, yang paling nggak kita rasain gitu loh ya kan. Dikit-dikit jajan, dikit-dikit GoFood, GrabFood ya kan, ternyata tagihannya sudah bengkak kayak gitu. Ya jadi setelah menikah tuh diminimalin mungkin lah jajannya, karena ingat kebutuhan kita tuh masih banyak kebutuhan yang lain. Belum nanti kalau misalkan nanti udah punya anak, buat nanti pendidikan anak gimana, kehidupan masa depan anak gimana. Terus mau ngasih tips juga untuk mengelola keuangan itu sebaiknya antara konsumsi tabungan itu rekeningnya dibedain, biar nanti ketika kita mengeluarkan uang untuk konsumsi tidak tercampur dengan tabungan kita. Tahu-tahu nanti nggak sadar uang konsumsi kita itu ternyata uang dari tabungan kita yang udah habis gitu. Makanya harus dibedain. Dan juga jangan lupa sisain dana darurat. Iya. Ya, dana darurat itu penting ya kan. Kalau bisa ya lumayan gede gitu. Kalau nggak gede kan bukan darurat namanya. Ya itu balik lagi ke kesepakatan masing-masing. Iya, gitu. Jadi nggak ada formula khusus ya untuk ini. Jadi silahkan teman-teman baca tentang finansial entah apa itu ya kan. Banyak di YouTube, banyak di Instagram, ya kan, bisa cari. Gimana rasanya menikah dengan sistem ta'aruf? Deg-degan. Deg-degan, kayak kita udah tahu nih calon kita, tapi kita tuh belum tahu bahwa dia tuh beneran gak sih jodoh kita, beneran gak sih nanti dia itu bakal jadi suami gue gitu. Karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Dan rasanya. Dan yang paling utama itu semakin mendekati hari-hari. Dan kemudian semakin mendekati hari H, ya kan, yang namanya setan itu makin menjadi-jadi gitu loh, ya kan. Entah ada yang perempuan lebih cantik, ya kan, entah gimana gue yang macam-macam dah pokoknya, ya kan. Jadi sebisa mungkin menjaga ya, komunikasi kita juga dijaga. Mungkin ada beberapa orang yang dijaga banget, kan. Mungkin kita dijaga aja ya. Ya intinya kenapa bisa hikmah di balik deg-degannya itu ya supaya kita menyerahkan semuanya itu kepada Allah gitu. Karena ya yang tadi aku bilang, kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, apa yang terjadi kemudian, bahwa bener nggak sih dia itu jodoh kita atau bukan. Nah maka dari itu ya udah semuanya pasrah sama Allah, mau nanti itu bener jodoh atau enggak. Ya intinya rencana Allah itu adalah yang terbaik. Mantap. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Motivasi abis lulus langsung menikah apa, Kak? Kalau aku sih karena setelah lulus itu kita akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Maka dari itu ya pasti kehidupan sesungguhnya itu bakal lebih berat lagi dari kehidupan yang sebelumnya. Ya aku ngerasa bahwa ya aku butuh teman gitu. Aku butuh teman untuk menguatkan, aku butuh teman untuk berbagi gitu dalam khususnya permasalahan di kehidupan yang akan datang. Bagi-bagi tips dong Kak buat yang niat serius tapi waktu dari orang tua belum memungkinkan. Jadi tips buat serius itu gimana nih biar meyakinkan orang tua kita? Ya, jadi tipsnya itu kasih tahu, ceritain aja pelan-pelan. Pertama pasti denial ya, pasti ditolak mentah-mentah ya kan. Itu banyak yang terjadi ya. Tapi yang jelas ya bagaimana kita mengusahakannya, ya kan. Komunikasi terus, intinya sih dikomunikasiin, ya kan. Kadang ada orang tua menolak karena urusan ekonomi, kan, harus
karir lah, harus ini itulah ya kan. Sementara di satu sisi kita mungkin udah nggak kuat, udah nggak tahan ya kan. Itu harus tetap dikomunikasiin ya. Jadi bahasanya kalau aku pun itu mungkin ada kali 2 tahun komunikasi 2 tahun untuk meyakinkan orang tua. iya, dan pada akhirnya ya memang Allah itu dan pada akhirnya kita nggak tahu usaha mana yang akan diaminkan oleh Allah. Dan satu lagi, tunjukin ke orang tua bahwa kita itu benar-benar udah cocok untuk menikah gitu. Karena kan ada orang tua yang melihat bahwa anaknya itu ya masih anak-anak gitu, Ya. masih belum dewasa gitu. Jadi orang tua itu masih belum yakin untuk melepasnya gitu. Dan memang pada akhirnya Heeh. ya kan, orang tua tuh cuma butuh bukti. Iya betul. Makanya buktikan bahwa ini loh mah gitu, ini loh pah, kayak aku tuh udah siap buat menikah gitu. Dari sisi misalkan kayak kamu tunjukin bahwa bisa menghadapi masalah itu dengan dewasa dan ya itulah pokoknya. Pertanyaan berikutnya, suka dukanya nikah muda apa? Banyak. Kalau dibilang apa ya, suruh ngasih testimoni, sebenarnya kita belum layak ya. Karena Baru seumur jagung, baru 2 bulan. 2 bulanan. Jadi apa yang mau dikasih testimoni, cuman akhirnya adapun suka duka ya pasti ada. Suka duka, sukanya ya nikah cuy. Suka banget. Ya kan? Nah, dukanya itu mungkin kalau bagi aku pribadi sih, ketika mungkin istri lagi down atau apa, kayak merasa nggak enak gitu, ya kan? Itu sebagai suami ya harus menyayangi istri gitu loh, ya kan? Tapi yakinlah setiap rumah tangga itu ada cobaannya. Ada cobaannya masing-masing sesuai Ya. dengan porsinya. Dan tadi di ta'aruf itu juga kita memberikan informasi yang sensitif ya, dalam tanda kutip sedikit sensitif atau apa, itu ya untuk memuluskan kehidupan kita untuk selanjutnya gitu. Iya. Karena kalau misalkan di ta'aruf itu istilahnya belum transparan, mungkin ya belum terbuka satu sama lain, gimana nanti kita akan Menjalani hidup. ya menjalani kehidupannya gitu. Makanya yang namanya ta'aruf ya harus digali-gali biar kita itu bisa kenal sama pasangan kita gitu. Dan dalam pernikahan ini ya, kalau aku sih nulis di CV ya, itu akan terus ta'aruf dengan Ayu, karena memang pada dasarnya kita akan terus berkenalan gitu, saling memahami ya kan. Ini muda, kita punya jiwa kepemudaan gitu, nanti tua beda lagi, saling pengertian. Nah, saling pengertian itu kan terus-terusan, nggak sekali 2 kali. Next, tips nabung buat nikah dong. Jawab ya, tips nabung ya. Kalau tips nabung sih balik lagi ke personal masing-masing ya, karena pada dasarnya kalian yang punya otoritas untuk mengelola keuangan ya. Tapi pada dasarnya kalau mau tahu tipsnya, intinya kurangi gaya hidup, pengeluaran gaya hidup, gengsi-gengsian ya kan, beli HP baru itu termasuk gengsi tuh ya. Makan jajan. Makan jajan apaan tuh? Makan jajanan. Ya intinya tips nabungnya itu kalian mikir masa depan aja gitu, jangan mikir pendek aja, karena itu tadi masa depan kita tuh masih ada loh, masih ada yang harus kita persiapin. Intinya pengeluaran kalian ya cukup untuk kebutuhan hidup aja ya, jadi alokasikan sebagian besar kalian ya untuk nabung ya kan. Akhirnya nabung itu kan masalah prioritas. Atau simpelnya gini, dibuat planning mungkin. Bisa. Jadi kayak yang gue butuhin ke depan itu sekian gitu, jadi gue harus menabung sekian gitu. Kayak kamu udah memplanning bahwa akan menikah di tahun 2025 gitu, maka gue setiap tahunnya harus menabung sekian gitu, gue harus ngumpulin sekian, mungkin simpelnya. Iya. Oke. Tips untuk orang yang belum menikah. Pertanyaannya kocak ya, tapi coba dijawab aja. Jadi ini sebenarnya nggak jelas sih.
tipsnya tuh dalam bentuk apa gitu. Mungkin dalam artian persiapan juga kali ya. Kalau dalam persiapan mungkin ya Ya kayak tadi yang kita kayak tadi ini sih. Ya udah nggak usah lah. Jadi tipsnya kalau ini kan yang nanya laki-laki ya. Mungkin kalau laki-laki ya keduanya sih, laki-laki sama perempuan banyakin puasa ya, puasa sunnah, karena itu akan menjadi tameng ya, supaya kita nggak terjerumus dalam perzinahan. Kemudian ketika menikah itu adalah benteng. Beda dong, benteng sama tameng. Kalau tameng cuma bisa melindungi dari panah, kalau benteng itu melindungi dari sekelompok musuh. Jadi lebih besar maslahatnya ketika kalian memang sudah siap. Tapi yang jelas adalah nyali sih, lebih ke nyali. Persiapannya terutama laki-laki. Laki-laki kalau nggak punya nyali nggak bakal mau ngomong sama bapaknya. Iya benar. Nah terus ya kedua ya persiapan ilmu, ya kan, bekal ilmu, ya kan, ikut seminar pranikah ya nggak apa-apa dicengin teman-teman. Tapi kan tujuan kita jelas, kita menikah, kita mau menyempurnakan separuh agama kayak gitu. Ya, intinya 3 yang harus dipersiapkan. Ilmu, fisik, dan finansial. Iya, jangan lupa nyali. Kalau nggak ada nyali nggak bakal berani ke rumah. Ya, itu maksudnya laki-laki. Ya. Gimana sih Kak cara ngatasin jatuh cinta kepada lawan jenis agar tidak berlebihan? Ada 2. Yang pertama, kalau kamu siap, ya nikah. Kalau belum siap, cari kesibukan. Iya, bener sih. Iya nggak sih? Kalau buat perempuan akhirnya kan umumnya laki-laki yang datang, ya kan. Kalau kalian perempuan ya menunggu yang pertama, yang kedua selama belum ada ijab dan kabul, kalian itu bukan siapa-siapa gitu aja sih, ya kan. Jadi biar gimana caranya kita nggak jatuh cinta terlalu dalam gitu, ya perbanyak kesibukan biar kita tuh nggak kepikiran dia terus, biar nggak baper sama dia gitu. Bahas soal ta'aruf, banyak salah kaprah, mereka kira hanya sekedar tukeran CV, itu gimana? Mungkin yang ditanya oleh penanya ini ta'aruf yang dia maksud banyak itu kayak pacaran Islami mungkin ya, karena kan yang aku lihat juga bahwa sekarang tuh banyak yang istilah ta'arufan. Oh, pacaran berkedok ta'aruf. Ya. Ya gitu. Jadi akhirnya sebenarnya tergantung niat kalian ya. Kalau kalian memang niatnya serius, kalian tidak akan ya, pernikahan itu kan suci ya, sakral bahasanya ya. Nah, kalau kalian memang menjunjung kesakralan atau kesucian pernikahan itu ya, kenapa harus menodainya dengan pacaran atau kayak apa? Tadi sekedar tukeran CV ya kan? Ya, kalau kalian memang serius ya hormatilah ketentuan-ketentuannya gitu. Insya Allah dengan kalian menghormati itu, pernikahan kalian akan jauh lebih berkah. Iya, semua itu tergantung dari niatnya dan prosesnya gitu. Jika dalam proses kalian aja udah salah kaprah gitu, istilahnya tidak menjaga batasan-batasan yang sudah dikehendakinya gitu, ya gimana nanti setelah menikah gitu. Itu sih intinya. Jadi ya ta'aruf ya benar-benar harus ta'aruf gitu, bukan ta'arufan gitu, dimana ya kita harus menjaga hati kita harus ada kan, malah curhat kan. Kalau aku sih jawabnya bener, jangan kalau gitu. namanya juga cewek. Oke, itu ya pertanyaannya. Mungkin nanti untuk soal ta'aruf itu ada pembahasan khusus kali ya, soalnya kan Ya itu segmen tertentu gitu, Iya. segmen yang berbeda. Ini kan secara umum ya. ya karena kalau ada bahas soal ta'aruf panjang. Iya, ada SKS-nya lagi itu. Nah, Aku boleh bilang nggak yang tadi beda pendapat, yang pendapat sebelumnya sudah kayaknya tadi kocak banget. rasanya first mic dong. Jangan